Sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, Universitas Hasanuddin tidak hanya dikenal karena keunggulan akademiknya, namun juga karena inovasinya yang selalu mendorong kemajuan akademis dan pengembangan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan dan penelitian. Salah satu inovasi Universitas Hasanuddin yang luar biasa adalah laboratorium nyamuk yang berada di Fakultas Kedokteran, tepatnya di Center for Zoonotic and Emerging Diseases. Uniknya, untuk menuju ke laboratorium nyamuk yang berada di lantai 4, kita dapat menggunakan tangga atau lift barang. Jadi pemirsa, saat ini kita sudah berada di laboratorium nyamuk yang ada di lantai 4 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Untuk sampai di lantai 4 ini, kalian bisa menggunakan tangga atau lift unik yang kita naiki tadi. Yuk, kita intip ke dalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Jadi ini lagi ngapain nih, Dok? Lagi persiapan untuk survei nyamuk di lapangan. Kalau ini alat apa nih? Ini kami sebut insek suka, dari basoka tetapi untuk insek. Itu Jadi dia akan, kalau kita ini dia akan mengisap. Ini mengisap. Oke. Nah, ini dimasukkan kolektornya. Oh, ini ada beberapa nih, Dok? Iya. Jadi ini kolektornya dimasukkan di sini. Ya, Iya. masukkan sini. Kemudian ini kita pakai di lapangan. Jadi misalnya di sudut-sudut itu, Iya. kita bisa hisap nyamuknya. Jadi kayak vakum nyamuk nih, Dok? Iya. Ini Ini jadi kalau misalnya untuk satu rumah, kita ganti lagi. tapi semuanya sama ya, Dok? Sama. Jadi kalau misalnya berbeda tempat, kita ganti lagi. Jadi sudah itu, ini kita tutup. Jadi kalau ini sudah, kita tutup dulu. Jadi sementara masih jalan, kita tutup. Nah, baru kita ganti. Ini alatnya satu kali pakai atau gimana? Satu kali turun di lapangan, setelah itu dibersihkan baru dipakai. Oh, masih pulang. bisa dibersihkan Iya. ya? Jadi nanti seperti ini. Nyamuknya dihisap? Iya, kita bisa. Kira-kira seperti itu. Cocok banget nih, Dok, buat dekat rumah saya. Kalau ini, Dok, ini apa nih? Tertarik juga. Kalau ini adalah alat untuk menarik nyamuk dewasa. Iya. Jadi kita ada umpan di dalam sini yang baunya mirip dengan bau manusia. Bau manusia? Bau kita punya keringat. Nah, kalau misalnya kita lepaskan akinya. Oh, jadi ini ada akinya ya, Dok? Iya. Oke. Jadi ini kan tertutup. Kalau kita pasang, nah, itu dia terbuka, itu mengisap, dia masuk. Oh, jadi nyamuknya nyamuk tertarik oleh semacam zat kimia di sini yang berbau seperti manusia. Kemudian kalau dia sudah datang, dia akan terbang sekitar sini, dan begitu dia lewat sini, masuk. Terperangkap di dalam itu ada ini. Oh, jadi nanti nyamuknya Jadi bisa nyamuknya, diambil? ya, nyamuk tersimpan di sini. Nanti kita tinggal ambil saja ininya. Nice. Nah, ini sudah bisa nyamuknya di sini. Kita bisa ganti. Oh, bisa ganti. Iya. Ini pakai bau. Jadi namanya apa ya? Lur itu dia bau seperti bau Keringat. ya, bau keringat yang orang belum mandi atau apa. Ya, jadi ada bau khas. Oh, jadi bau kulit ari. manusia Iya. yang seperti itu juga bisa memancing nyamuk ya? Iya, karena nyamuk kan datang pertama satu karena hawa hangat. Iya. Yang kedua adalah bau keringat atau bau tubuh. Yang ketiga adalah pernafasan, CO2. Nah, kalau yang menggunakan CO2 yang itu. Oh, boleh lihat nih, Dok. Nah, kalau yang ini kita berikan CO2 beku di sini, dry ice. Dry Jadi ice. dry ice-nya itu nanti menguap sendiri, turun di sini. Ini mengundang nyamuk.
mengundang nyamuk, nyamuknya datang, jadi ini terbuka kan? Iya. Jadi nyamuknya datang, nah dia terisap oleh, jadi sebenarnya alatnya ini sama, cuma ini penggunanya menggunakan bau manusia, ini menggunakan meniru pernafasan manusia. Kalau itu meniru bau manusia. Satu meniru bau, satu meniru pernafasan. Pernafasan. Kemudian kalau inseksuka kita pakai untuk nyamuk yang lagi istirahat di tempat-tempat yang tersembunyi, tinggal kita isap. Dari 3 alat ini nih dok, yang mana sih biasanya paling manjur nih untuk digunakan? Jadi macam-macam. Jadi misalnya untuk Aedes albopictus yang banyak di sekitar rumah, dengan Aedes aegypti dalam rumah kita pakai ini karena mereka istirahat sembunyi. Jadi kita isap pakai ini. Lalu kalau yang ini yang bau manusia hampir sama dengan yang bau dengan CO2, tetapi ini dua-duanya disimpan kira-kira 12 jam. 12 jam? Iya. Jadi harus lama 12 jam dari maghrib sampai besok. Siang. Kalau ini bisa disimpan 24 jam. Jadi nyamuk yang lewat tertarik, seakan-akan ada manusia sekitar situ, dia datang di sini. Dia terpancing karena baunya. Jadi biasanya ini untuk Aedes. Aedes. Ya, kalau ini untuk semua jenis nyamuk, karena nyamuk Culex, nyamuk rumah, nyamuk malaria tertarik dengan CO2-nya. Kalau ini lebih kepada bau. Jadi Aedes itu adalah nyamuk yang betul-betul antropofilik. Sangat tertarik kepada manusia. Ada nyamuk-nyamuk yang selain antropofilik, zoofilik juga. Jadi tertarik manusia, binatang. Nah, biasanya kita pakai CO2 sebagai umpannya untuk menarik mereka, termasuk nyamuk malaria, nyamuk kaki gajah, nyamuk DBD. Jadi ini tadi khusus Aedes, ini bisa semua. Iya, biasanya ini untuk Aedes. Kalau ini untuk semua nyamuk, dan ini untuk nyamuk-nyamuk yang istirahat. Jadi sembunyi di. Cocok banget nih untuk setiap rumah nih kayaknya, dok. Tapi bisa. Gampang nggak sih dapat alat seperti ini? Ini sebenarnya apa ya? Homemade. Jadi tidak ada dijual komersial, tetapi hanya kita buat khusus untuk riset. Jadi ini bantuan dari CDC Amerika. Kebetulan kita ada kerjasama project untuk survei virus-virus yang ada pada nyamuk di Indonesia, dan juga kuman yang ada pada pasien-pasien yang demam yang kita belum tahu apa penyebabnya. Jadi ini sebagai bentuk bantuan dari CDC ya? Iya. Ini juga ya, dok? Iya, ini dari CDC. Jadi tiga-tiganya dari CDC. Kita ngobrol-ngobrol dulu, dok, tentang laboratorium nyamuk. Ini laboratorium nyamuk ini lantai 4 full ya, dok? Lantai 4 full, satu lantai. Awalnya gimana nih, dok? Mungkin bisa diceritakan. Jadi awalnya ini sebenarnya adalah gudang. Iya, gudang. Jadi ini di atas langit-langit. Lantai ini adalah langit-langit lantai 3. Dulunya gedung ini cuma sampai lantai 3, dan ini ditempati barang-barang bekas. Kursi rusak, AC rusak, itu disimpan di sini. Nah, kebetulan pada tahun sekitar 2010, itu saya dapat grant yang kemudian setelah kita pakai masih ada kelebihan dana sekitar 300 juta. 300 juta, dok. Nah, saya minta izin ke Pak Dekan waktu itu, Prof. Irawan, untuk menggunakan space yang tidak terpakai ini sebagai untuk dijadikan lab. Jadi ketika beliau memberikan izin, maka saya ambillah kira-kira ke dalam itu sekitar 20 meter. Saya gunakan uang 300 juta itu untuk mendandani ruangan langit-langit ini menjadi lab, dan membeli beberapa alat-alat sederhana untuk kita pakai untuk memulai riset. Jadi khusus memang untuk lab nyamuk nih, dok? Iya, pada awalnya itu khusus untuk lab nyamuk, karena kebetulan saya punya banyak kolaborasi dengan teman-teman dari UNICEF dan WHO yang concern tentang penyakit yang ditularkan nyamuk seperti malaria dan DBD. Dan mereka lah yang membuka jalan untuk kita mendapatkan dana tambahan untuk memberi beberapa alat, lalu berkolaborasi dengan peneliti lain di Amerika. Jadi ada beberapa mesin-mesin yang mahal itu hasil
kolaborasi kami dengan teman-teman dari Amerika yang berlangsung sekitar 3 tahun, tapi kita mendapatkan mesin PCR, inkubator, monitor, kemudian mikroskop. Itu tahun berapa nih dok, awal berdirinya ini? Kalau ini sekitar 2010. 2010 berarti sekitar 14 tahun yang lalu. Iya. Dan 300 juta. Cukup ya. nggak? Ya, makanya kita bangun sangat sederhana dari triplex, kemudian tegel biasa. Pelan-pelan ya. Secara standar itu mungkin belum standar lab ya. Ya seperti rumah biasa. Iya. Nah, tetapi saya bilang pada saat itu, kalau kita tidak mulai, kalau kita menunggu dana yang banyak untuk mendapatkan sesuatu yang langsung perfect, kita tidak akan pernah mulai. Jadi lebih bagus apa yang ada sekarang kita mulai dulu, nanti sambil jalan kita perbaiki. Oke, jadi dari tahun 2010 nih dok ya? Iya. Oke, kalau ini sendiri ruangan khusus? Di sini kami pakai sebagai, tadinya ini sebagai kantor, jadi waktu masih sekitar 20 meter, ini sebagai kantor. Ya. Kemudian dalam ada ruangan pemeliharaan nyamuk, ada beberapa ruangan pemeriksaan. Tapi sejak 2019 itu kami dapat bantuan dari dekan waktu itu Prof. Budu untuk menjadikan semua area satu lantai ini menjadi lab. Jadi awalnya cuma 20 meter yang tadi? Iya, sekarang sudah full satu lantai. Full satu lantai. Boleh nih? Boleh. Jalan-jalan. Oke, mari dok. Iya. Jadi pelan-pelan kita lengkapi. Oke. Ini sebagian yang ini inkubator ya. Ini sudah ada untuk autoclave. Itu kami beli dari Grand Reset juga. Kemudian ada beberapa kulkas. Kemudian di sini kita akan tempatkan nyamuk, misalnya 20 sampai 30 ekor. Lalu mereka memasukkan tangannya. Iya. Dilihat berapa jumlah nyamuk yang hinggap di tangan itu. Kalau konsentrasi 1% misalnya, 0,1%. Oh, jadi ini diuji, disemprot, kemudian ada nyamuk? Ada nyamuk. Kalau normalnya kan, jadi kita akan ada kontrol yang tidak disemprot. Nanti waktu dia masukkan tangannya, dari 30 nyamuk yang ada di dalam, berapa persen yang menggigit. Nah, kalau menggunakan bahan ini, berapa persen yang menggigit. Kalau sekian, misalnya konsentrasi 1%, berapa persen nyamuknya yang menggigit. Kalau konsentrasi yang lebih tinggi, berapa persen nyamuknya yang menggigit. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi juga mengembangkan terkait hal itu ya dok? Jadi fokus ke... jadi beberapa penelitian mahasiswa terutama dipakai untuk satu melihat fisiologi, yang kedua melihat bahan-bahan alam yang kadang-kadang bagaimana sih kalau kita pakai dia sebagai obat anti nyamuk. Ya, kunci untuk identifikasi bergambar nyamuk di Sulawesi. Anopheles di Sulawesi. Jadi kita misalnya, sayapnya berbentuk seperti apa? Ada sayap yang hitam saja, ada sayap yang berbintik. Ada kaki yang berbintik, ada kaki yang polos, ada yang dengan garis putih yang tebal. Jadi itu langkah-langkahnya kita ikuti saja, akhirnya kita sampai pada spesies. Ini subpictus, ini indefinitus. Proses pengidentifikasian ya dok? Iya. Oke. Kemudian nyamuknya ada di mana juga? Nyamuknya ini ada di sini. Nyamuknya ada di sini, beberapa koloni yang dipelihara oleh mahasiswa. Ini ada Aedes aegypti, Makassar. Ini ada Culex. Oh, ini baru-baru nih dok, Makassar 3 April. Iya, ini jadi ini kan. Jadi ini Culex. Tunggu dulu, lihat ini kayaknya Culex. Aedes ya. Nah, ini mereka simpan kertas saring yang berisi telur. Dicelupkan sampai dia menetas. Nah, ini kalau kita lihat, ini dia sudah tingkat pupa, dia sudah siap untuk jadi nyamuk dewasa, dan sebagian sudah jadi nyamuk dewasa. Biasanya kalau dia belum siap jadi nyamuk dewasa, itu dia dalam bentuk jentik. Kalau ini dia seperti bentuk koma seperti itu.
Ini kan ada proses pemeliharaan nyamuk nih, Dok. Ini Iya. nyamuknya makan apa nih? Makan darah. Darah? Iya, jadi kalau kita mau pelihara saja, Iya. nyamuknya itu kita bisa beri makan air gula. Air gula? Ini ada Oh, ini air gulanya. kapas ya, Iya. diisi dengan air gula. Nanti kira-kira 5-10% mereka makan di situ. Hidup dengan itu oke. Tetapi kalau mereka mau bertelur, Iya. itu dia butuh protein yang didapat biasanya dari Darah. mamalia. Jadi nanti darahnya dari mana? peneliti sering memberikan darahnya sendiri, atau kadang-kadang kita pakai darah dari mencit. Mencit. Tikus kasih Ah, masuk ke sini, ditaruh dalam kandang, kasih masuk sini, nanti dia digigit kira-kira 1 jam, diambil kembali. oh jadi peneliti juga biasa menyumbangkan darahnya nih, Dok. Iya, Ini caranya gimana? peneliti menyumbangkan darahnya misalnya ini ya. Tapi ini nggak apa-apa nih, Dok. Tidak apa-apa, karena ini bukan berasal dari nyamuk yang sudah terinfeksi. Ini nyamuk yang dipelihara di lab. Jadi ini Ini boleh coba saya boleh, cobain. silakan. Ini tangannya. Iya, dimasukin di sini. Ini nggak apa-apa ya, Dok ya. Ya, Oke. Ini. ya. Kemudian nyamuknya Ya, menggigit ini. Ya, jadi dibiarkan sampai kira-kira, biasanya kita ini sampai setengah jam itu sudah. Setengah jam. Ya, sudah mulai datang, coba supaya enggak bayangannya kelihatan. Oke. Ya. Nah, itu sudah ada yang menggigit banyak kan? Iya. Oh, lumayan ini. Dan biasanya setengah jam nih kalau. Kalau dia sudah, kita lihat 80% sudah menggigit semua, oke, tidak perlu setengah jam. Tapi kalau biasa malas atau sedikit nyamuknya, itu maksimal setengah jam. Tapi biasanya 10 menit cukup. Ini nyamuk apa nih, Dok? Ini nyamuk Aedes. Aedes. Tapi nggak apa-apa kan, Dok? Vektor Oke. demam berdarah. Tapi ini berasal dari koloni lab, jadi tidak ada kuman. Oke. Jadi oke, biar nggak ada yang keluar ya. Oke. Sudah berdarah ya? Itu ada berdarah sedikit saja. Dada. Dada. Jadi peneliti juga turut menyumbangkan darahnya ya, Dok, dalam proses penelitian. Iya. Nah, ini masih dalam bentuk jentik. Ini masih dalam bentuk jentik. Tahu nggak? Jadi masih dalam proses ya, Dok. Iya. Kalau ini yang dibawa, oh, ini nyamuknya di dalam nih. Iya. Kemudian jadi ini yang kapasnya apa? ini selain penutup, jadi biasa kalau kita tangkap nyamuk di lapangan, Iya. ya. Jadi ini kan di lubang. Iya. Kita menggunakan aspirator. Ada aspirator untuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita duduk sebagai umpan orang, atau kita ambil dari dinding, Iya. kita hisap. Kemudian Jadi nyamuknya tinggal di sini. Ini kita buka, or kita tiup. tiup. Tapi nggak bakal ketelan nih, Dok. Enggak. Ada penghalangnya. I see. Ya. Oh, jadi salah satu Di cara. bagian sini ada penghalangnya. Oh, jadi nggak bakal ya? Iya. Jadi ini yang kita pakai di lapangan. Jadi ini adalah kontainer sementara di lapangan. Oh, sementara. Iya. Jadi nanti setelah sampai di lab, kita masukkan lagi ke dalam sini. I see. Di dalamnya juga ada kapas nih, Dok. Iya, itu tujuannya untuk air gula juga. Jadi dia tidak langsung mati. Oke. Kalau telurnya nih, Dok, kita bisa lihat. Telurnya Iya. saya cek dulu ya. Biasanya yang ada telur tapi ini sudah kering. Iya. Biasanya yang ada filter paper itu ada telurnya, karena dia bertelur di bukan di air, tetapi di dinding dari wadah air. Iya, Jadi dinding kalau wadah wadah air itu kita lapisi dengan kertas, dia bertelur di kertasnya. Kita lapisi dengan kain, dia bertelur di kainnya. Oke. Ini Aedes aegypti, Aedes albopictus ya, Dok? Ada nggak? Ada. Aedes aegypti itu lebih banyak di dalam rumah, Kalau sementara albopictus itu lebih banyak di area pekarangan. pekarangan rumah. Ya, pekarangan rumah. Jadi kalau kita ke tengah kota yang bangunannya semen semua, Iya. lebih banyak Aedes aegyptinya. Tapi kalau kita keluar ke daerah Antang, ke daerah pinggir kota, yang banyak halaman-halamannya, itu banyak albopictus. Tapi lebih sering kita dapat di luar.
Tapi itu tidak hitam putih. Kadang-kadang Aegypti kita dapat di luar, Iya. kadang-kadang Albopictus kita dapat dalam rumah. Oke. Oke, kita ke ruangan yang samping nih, Dok. Nah ini. Ini jentik nyamuk. Nah ini kan kelihatan ada telur situ kan? Iya. Nah, jadi telur ini kan harusnya kalau misalnya dia di dalam wadah kontainer, terus kita lapis dengan kertas, dia akan bertelur di, jadi misalnya seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau ini kontainer, terus kertasnya kita simpan begini. Nah, nanti nyamuk Aedesnya itu bertelur di atas batas air. Permukaan air. Iya. Jadi di daerah yang lembab. Itu dia biasanya untuk menjadi matang butuh untuk kering beberapa saat. Jadi biasanya kita cabut, Iya. kita anginkan sekitar 2-3 hari kita simpan. Setelah itu kalau sudah biasanya 2-3 hari sudah matang, itu kita celupkan di air. Itu dalam 2 jam telur-telur ini akan menjadi jentik. Dalam 2 jam. Iya. Ini kertas putih. Ini filter paper. Ini tadi sebagai contoh saja. Ini juga ada. Iya. Ini yang contohnya ini telur-telurnya. Telur nyamuk. Telur nyamuk Aedes. Aedes. Iya. Kemudian setelah itu dicelupkan ya, Dok? Iya. Setelah dikeringkan beberapa hari kita celupkan, dan ini kalau disimpan dengan baik tetap tidak terlalu kering dan suhunya tidak terlalu panas, itu bisa bertahan sampai kira-kira 3-6 bulan, dan nanti kita kasih menetas. Lama ya, Dok? Iya. Kalau misalnya penjagaannya baik. Iya. Oke. Makanya kalau di suhu di luar itu ban-ban bekas, Iya. kaleng-kaleng, itu kalau dia di tempat yang teduh tinggalnya, itu walaupun dia mengering, begitu kena hujan dan terisi, itu telur yang melengket di pinggir kaleng itu akan menetas, walaupun setelah 2-3 bulan. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada banyak ya, Dok? Iya, ini ada beberapa untuk, kalau ini Anopheles, ini jentik nyamuk malaria. Malaria? Iya. Ini nih yang lurus-lurus ini. Ini jentik nyamuk malaria ini. Ini yang lurus-lurus. Kalau yang Aedes tadi itu dia selalu seperti ulat bergerak kan? Kalau ini dia lurus-lurus diam di atas. Kalau coba dibandingkan misalnya ini. Iya, dengan ini ya, Dok. Nah, itu kalau ini kita lihat, itu dia langsung bergerak kan? Iya. Langsung bergerak seperti ulat. Nah, itu khas nyamuk Aedes. Kalau ini dia cuma lurus-lurus, kalau diganggu dia pindah sedikit terus mengapung lagi, itu biasanya nyamuk malaria. Malaria, oke. Oke. Jadi sebenarnya di lantai 4 Fakultas Kedokteran ini ada berapa jenis penelitian sih, Dok, untuk di lab? Jadi yang pertama ada lab nyamuk khusus untuk penelitian vektor. Oke, yang tadi kita kunjungi. Iya. Kemudian ada lab hewan coba. Hewan coba? Hewan coba itu tikus dengan mencit, biasanya dipakai untuk penelitian fisiologi, anatomi maupun infeksi Oke. untuk bahan obat. Itu ada di sini. Oke, coba kita lihat ya, Dok. Tikus dan mencit. Jadi ini ada nama-nama peneliti, penelitian fundamental kolaboratif. Ya, ini untuk malaria. Ini yang pakai mencit ini. Mencit. Ini karena dia dicoba diinfeksi dan malaria, kita pakai supaya dia tidak escape ini. Karena dia mencoba menginfeksi nyamuknya dengan malaria tikus. Jadi kalau masuk nggak apa-apa nih, Dok? Nggak apa-apa. Mencitnya masih ada nggak, Dok? Itu ada. Nah, ini kalau mau melakukan eksperimennya di dalam kelambu. Jadi supaya nyamuknya tidak lepas. Kemudian ini yang tikus-tikus yang dicoba diinfeksi. Ini penelitian. Ini mencit atau tikus nih, Dok? Mencit. Bedanya apa sih? Mencit kecil. Kalau tikus rat. Rat itu ini musculus, ya kita sebut mencit. Rat itu lebih besar. Jadi kalau untuk penelitian anatomi, biasanya kita pakai yang agak besar karena lebih gampang lihat pembuluh darah atau otot. Ya. Oke.
Kalau di dalam sini apa nih, Dok? Ini cuma dipakai untuk kalau ada mencitnya yang mau diinfeksi malaria, Ya. jadi kita pakai nyamuk di sini. Nyamuk? Ya, digigitkan. Nah, sehingga kalaupun ada nyamuk, dia tidak akan membawa mencitnya, kumannya keluar. Oke, paham. Oke, Dok. Ya, jadi ini adalah tempat untuk mengekstrak DNA atau RNA dari sampel. Oke. Ya. Nah, ini ruangan apa nih, Dok? Ini tempat extraction room. Jadi sampel yang masih dalam bentuk darah, bentuk nyamuk, untuk mengambil DNA-nya, nah, kita lakukan di sini supaya jadi ya. Sudah. Jadi sampelnya masuk di sini ya, Dok? Iya. Sampel darah, sampel nyamuk. Nah, ini kemudian. Oh. Nah, jadi di sini kita kerja di dalam. Nah, ini kita nyalakan dulu kipasnya. Baru kita. Oh. Ya, jadi nanti sampel-sampel itu dibawa masuk ke dalam. Iya. Terus? Kemudian di dalamlah kita kerja. Kemudian supaya kalau misalnya ada percikan atau apa tidak mengkontaminasi tempat lain. Oh, menjaga ya? Iya, Dok? menjaga. Nah, ini ada sistem aliran udara khusus. Jadi kalau meneliti kipasnya nyala nih, Dok? Iya, jadi kalau kita masuk, ini ada angin di sini. Jadi semua sampel yang masuk harus melewati barir angin. Kemudian nanti dia tidak bisa keluar karena dia diisap masuk ke dalam baru difilter di atas. Jadi aman ya, Dok? Iya. Preparation mix PCR. for PCR. Jadi di sini tidak boleh ada sampel masuk, makanya dipisah tadi. Kenapa nih, Dok? Kenapa? Karena ini adalah bahan-bahan steril Iya. yang kalau ada sampel masuk dan kita bukan mau campur itu, dia mengkontaminasi semua sehingga hasilnya bisa positif semua. Jadi waktu kita campur tidak boleh sama sekali ada sampel. Ini harus kita masuk di sini. Jadi ruangan sederhana. Jadi kita kerja juga di situ. Ya. Kemudian setelah reagennya siap, Iya. ini kita bawa keluar, tidak dikerja di dalam. Kita bawa keluar. Silakan kalau misalnya jadi kita kerjanya di situ. Nanti begitu selesai, reagen kita pindahkan ke tempat untuk mencampur. Iya. Jadi ini ada anunya. Ini kayak gimana proses pekerjaan Nah, ini boleh masuk nih, Dok? iya, silakan. Setting menu, tools menu. Menu. Misalnya kita mau periksa alpha virus. Oke. Jadi di sini ada beberapa protokol untuk ini, misalnya kita mau untuk identifikasi nyamuk secara molekuler, kita pakai ini. Kalau sudah dari PCR, jadi DNA-nya sudah banyak, itu kita bisa lakukan sequencing. Ini mengecek apa saja urutan DNA-nya. Urutan DNA, oke. Iya. Jadi di dalam sini ada alatnya sederhana. Jadi lengkap nih ya, Dok, di setiap ruangan ada alat. Jadi ini untuk mengukur kadar DNA, kadar protein. Kemudian ini kami dapat bantuan dari hasil kerjasama kami dengan Inggris, itu sequencing generasi ketiga. Nah, ini bantuan ya, Dok? Ya, ini bantuan hasil hibah dari grant riset kita. Jadi ini alatnya kecil seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan, nanti ada tempat sampel di sini, tempat sampel ini. Kita masukkan saja di sini, lalu karena sekarang tidak bisa jalan ya karena tidak ada sampel. Lalu dia akan menganalisis. Ini buku petunjuk. Ya, ini buku petunjuknya. Dia akan menganalisis, kemudian hasil urutannya itu dia akan kirim melalui internet
Ya. ke server yang menganalisis dia punya data. Jadi data di sini kan data sinyal saja. Ya. Nanti dari server itu yang bilang, oh sinyalmu ini mengandung DNA urutan ini. Langsung ini. teridentifikasi ya, Dok? Iya. Oke. Dan ini bisa dengan menggunakan alat ini, misalnya dari satu sampel feces, Oke. kita ambil sedikit, kita ekstraksi, kita lakukan PCR, atau kita tidak lakukan PCR tapi kita bisa langsung masukkan di sini. Itu kita bisa tahu apa saja yang ada, kuman yang ada di dalam. Oh nanti kita dapat, oh ini ada DNA monyet karena feces monyet. Ya. Oh ada DNA bakteri karena di tanah didapat. Oh ada bakterinya. Oh ada parasitnya, parasit malaria karena mungkin monyetnya mengandung malaria, terkena malaria di hutan. Oke. Ya. Jadi ini bantuan dari hasil Ini juga kolaborasi. bantuan nih, Dok? Ini kami beli dari hasil riset. Jadi waktu saya mendapatkan dana dari USAID sekitar berapa ya? Selama 3 tahun itu sekitar 3M. Oh. Itu kita beli alat-alat ini. Tapi dari tadi penjelasannya udah banyak nih alat bantuan dari CDC, dari Inggris. Jadi sering memang ya, Dok? dapat? Sering. Kalau kita kerjasama dengan luar negeri, biasanya untuk riset di Indonesia dibelikan alatnya tinggal. Oh, alatnya tinggal ya? Iya. Oke. Ini biasanya sel yang hidup kita pelihara, kemudian nanti bisa kita pakai untuk menguji apakah ada virus, pakai untuk menguji apakah obat tertentu itu bisa mematikan sel atau tidak. Sel hidup nih ya, Dok? Iya, sel hidup. Anunya ada mesin untuk apa? Ada ruangan untuk bekerja secara ini. Tapi saya mau kasih tunjukkan salah satu saja, ya. Ini apa nih, Dok? Ini selnya. Oh, sel hidupnya? Iya, ini selnya, tunggu dulu. Saya ambil alkohol dulu. Oh, harus pakai alkohol? Iya, harus pakai sarung tangan kalau mau kerja. Tapi ini kan saya mau kasih lihat saja ya. Iya. Ini contoh sel hidup. Iya. Tidak terpasang ya. Ini sel hidup yang Dok ambil dapat dari mana? Yang ini? Ini kerjasama kita juga dengan tim dari Jakarta yang dapat dana dari CDC. Oke. Oke, saya lihat dulu ya. Nah ini bisa nggak dilihat pakai ini? Kamera? Iya, pakai kamera. Ini sel-sel yang hidup, coba dilihat. Oke. Ini boleh nih langsung, Dok? Boleh. Ya, lihat. Sel hidup. Oh. Ini nggak gerak ya, Dok? Enggak gerak, itu dia menempel di bagian dasar daripada tempatnya. Jadi ini sel dari mamalia yang kita pakai untuk kalau misalnya ada virus kita kasih masuk, sel-selnya akan mati. Sehingga kalau banyak lubang-lubang yang sel mati berarti ada virusnya. Tapi kalau selnya rata berarti virusnya tidak ada. Atau kita mau menguji apakah darahnya seseorang itu mengandung antibodi yang melawan virus. Maka kita buat selnya cukup banyak, lalu kita masukkan virus, tapi ditambah dengan darah orang tersebut. Nanti kira-kira 3 hari kita lihat lagi. Oh, kalau banyak banyak lubang-lubang di mana sel mati, berarti darahnya tidak mengandung antibodi untuk matikan virus. Oke. Tapi kalau tidak ada lubang, berarti virusnya tidak kerja, berarti darahnya mengandung antibodi. Oke. Itu disebut PRNT, Plaque Reduction Neutralization Test. Nah, jadi harus pakai alkohol ya? Iya, sekarang kami mendapat
dana dari hibah riset kolaborasi Indonesia kerjasama dengan UGM dan IPB untuk menguji zat tertentu sebagai antivenom yang mau diujikan nanti di sel. Jadi kami mendapat bagian menguji zat tersebut, antivenom tersebut di selnya. Jadi in vitro. Ada yang menguji juga di tikus. Oke, jadi setelah lihat-lihat laboratorium nyamuk, selain koleksi nyamuk, juga ada banyak koleksi lain ya dok, mulai dari hewan-hewan percobaan, alat-alat canggih, dan lab ini juga bisa digunakan untuk penelitian mahasiswa ya dok? Iya. Oke, bagaimana tentang itu? Iya, jadi memang lab ini kami dedikasikan pertama untuk riset dan yang kedua bisa dipakai untuk pendidikan, kegiatan pendidikan, baik itu untuk penelitian akhir, atau kadang-kadang mau praktikum khusus biomolekuler, itu bisa dipakai dan sudah sering digunakan oleh mahasiswa S1, S2 maupun S3. Bahkan bukan di Fakultas Kedokteran saja, dari MIPA datang, dari FKM datang, kemudian dari biologi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri biasa. Dari luar negeri ada juga yang datang riset selama 6 bulan. Oke, jadi pemirsa itulah tadi kunjungan kita di Laboratorium Nyamuk Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak kepada Dr. Isra atas waktu dan ilmunya telah berbagi bersama pemirsa Unhas TV. Mari dok. Oke, jadi pemirsa itulah tadi kunjungan kita di Laboratorium Nyamuk yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Semoga melalui kunjungan ini dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Unhas Outlook berikutnya.